Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisuma Dewanta dan hari ini aku akan showcase ke kalian bagaimana untuk membuat mobile apps, yaitu terutama pada bagian login dan sign up. Jadi langsung aja kita masuk ke praktikumnya. Yang pertama, kalian perlu memakai Figma karena ini juga materinya memakai Figma untuk praktikum ke depannya. Jadi usahakan kalian sudah memiliki akun Figma. Untuk Figma-nya sendiri, kalian bisa login membuat akun Figma sendiri ataupun pakai Google. Setelah kalian login ke Figma sendiri, kalian bisa membuat draft baru. Untuk draft barunya mungkin seperti gini. Ini adalah tampilan utama. Jadi pertama kita akan coba pada bagian welcome. Jadi tampilan awalan aplikasi. Di sini kan ada tulisannya iPhone 14 dan 15 Pro Max. Nah, ini adalah termasuk frame. Jadi apapun yang di dalam sini, ini disebut dengan frame. Jadi kita agak sedikit nge-cheat. Jadi di sini kita kan udah tahu nih untuk ukurannya berapa. Nah, untuk menyesuaikan dengan frame ini, yang perlu kita lakukan yaitu ke bagian menu ini di bawah sini. Di sini karena ada berapa tools, ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tools ini. Ini adalah fundamental Figma dan kebanyakan tools yang kalian akan pakai itu ada di bagian. Nah, sekarang kita akan lanjut aja ke bagian pembuatan vektornya atau pembuatan teks. Mungkin untuk gambar sendiri, kalian menyesuaikan pengen gambar apa, kalian bisa ambil di internet ataupun menyesuaikan dengan template yang sudah ada. Jadi yang pertama mungkin akan menunjukkan kalian bagaimana cara membuat buttonnya. Button seperti ini. Sign up with email ini. Jadi kanvasnya kan udah ada. Nah, yang perlu kalian lakukan berikutnya yaitu membuat sebuah button. Untuk buttonnya sendiri, kita kembali ke menu bawah ini. Lalu ada bagian rectangle. Nah, di sebelah kanan rectangle akan ada sebuah drop down. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam shape untuk menyesuaikan dengan desain kalian. Nah, sekarang kalian tinggal klik aja rectangle. Nah, coba kita buat menyesuaikan dengan button yang di contoh itu. Nah, untuk ukurannya mungkin sekarang masih agak kasar karena ini juga aku buatnya juga menyesuaikan dengan atas. Jadi untuk menyesuaikannya ini cukup kalian hover aja ke bagian buttonnya udah dibuat. Nah, di sebelah kanan ini ada position, di mana ada alignment, position, sama transform. Nah, kita ingin menyesuaikan shape-nya, dimension-nya dengan button ini. Nah, ini langsung aja aku klik aja ke bagian layer button ini. Nah, di saat kalian klik, mungkin yang muncul di sebelah kiri itu group. Nah, group ini berarti di dalam satu layer ini terdapat dua piece layer di dalamnya. Nah, kalau kalian double klik grup ini, otomatis akan muncul apa yang di dalam grup ini. Nah, bisa kita lihat ini ada rectangle sama tulisan teksnya. Setelah itu, kita coba menyesuaikan dulu untuk buttonnya, ukuran button. Ini cukup aku tinggal copy aja. Paste. Terus sini juga. Paste. Oke. Nah, untuk ukuran kurang lebih sama. Tapi kita juga perlu menyesuaikan cornernya. Keempat corner ini kan kalau bisa dilihat, ini kan agak tumpul. Atau bisa dibilang rounded. Nah, untuk mengatur rounded tersebut ini, kita langsung menuju ke bagian appearance. Di bawahnya layout ini ada tab appearance, di mana kalian bisa mengatur corner radius dan juga opacity vektor kalian. Jadi langsung aja kita kembali ke button kita yang telah dibuat. Untuk corner radiusnya sendiri, bisa dilihat corner radius yaitu 22. Kita bisa nulis saja di sini 22. Maka kurang lebih akan sama. Dan jika kita akan nge-hover atau kita menumpuk teksnya, kurang lebih button yang kita buat persis seperti yang dicontoh itu. Nah, setelah membuat button ini, mungkin kita akan sekarang menyesuaikan warnanya. Untuk warnanya sendiri kan di bawah sini ada fill. Fill ini adalah pemilihan warna. Nah, ketika kalian klik bagian warna ini, kode warna, ini bisa membuat buka library colors. Di sini kalian bisa menentukan dari warna gradient, warna hex, ataupun RGB menyesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Lalu juga ada
eyedrop tool, di mana kalian bisa ngeklik suatu warna, lalu otomatis akan merubah pada warna yang kalian pilih. Setelah itu, aku udah menyesuaikan ini sesuai dengan button di atas. Langsung aja kita taruh buttonnya di dalam kanvas kita. Untuk masukkan buttonnya dalam frame kita, kita cukup ngedrag button, lalu akan langsung masuk ke dalam frame. Nah, ini bisa dilihat di sebelah kiri. Kita nggak usah terlalu persis, jadi pastikan aja proporsinya sama. Dan untuk frame-nya sendiri, kan ini agak tumpul juga kan ya. Ini kalian bisa atur juga corner radiusnya dari frame-nya. Nah, kalian bisa klik frame, terus ke bagian appearance, di dalam corner radius kita bisa setting 54 sesuai sama contohnya. Nah, seperti gini. Lalu kita coba masukin teks di dalam rectangle tersebut. Untuk teks sendiri, kita perlu ke tools bawah lagi, terus pilih yang bagian teks. Nah, pada teks ini cukup kalian klik aja di mana di bagian kosong layer, lalu kalian tinggal menyesuaikan sesuai yang teks yang ingin kalian buat. Misalnya aku buat sign up with email. Nah, ini karena yang Figma ini ada fitur auto lock atau auto adjust, jadi bisa menentukan lokasi paling cocok dan langsung magnet ke dalam layer yang kalian inginkan. Jadi tidak perlu ribet mengenai tidak simetris ataupun kurang kiri kurang kanan, jadi ada sendiri fitur Figma-nya. Nah, ini cukup seperti gini button kita. Lalu kita buat lagi yang bawahnya ini, sign up with Google. Nah, di sini kan agak beda nih buttonnya. Yang ini kan full warnanya itu warna ungu. Sedangkan kita itu membutuhkan warna yang dalamnya putih, luarnya ungu. Atau bagian outline-nya. Jadi kita bisa, ini untuk mengcopy, kalian pencet aja tahan Alt kalian, tombol Alt. Lalu klik layer yang kalian ingin copy, tinggal di drag. Nah, ditahan mouse-nya. Nah, seperti gitu. Kalau misalnya kalian ada kesalahan, cukup kalian bisa Ctrl Z untuk menghapus, lalu Ctrl Shift Z untuk kembali ke layer yang sebelumnya. Basically undo sama redo. Lalu untuk mengubah layer ini, kita langsung ke bagian kanan kita, layer shape kita ini. Kita cari yang bagian stroke. Nah, dalam stroke ini kita bisa lihat kalau outline-nya itu muncul warna hitam defaultnya. Nah, untuk menukar warna ini, cukup kita bisa mengcopy warna outline-nya. Lalu kita bisa hilangkan fill ini dengan pakai yang remove ini di sebelahnya gambar matahide. Nah, ini kan udah jadi. Saja kita bisa langsung menambahkan teks tersebut ke dalam button. Sama seperti tadi, tahan Alt, terus drag ke bawah layer tersebut. Nah, terus kita menyesuaikan warna teksnya jadi warna ungu. Nah, di dalam teks ini kan masih sama, position, layout, appearance, tapi ada tambahan tipografi. Ini untuk menentukan font kalian apa, terus untuk stylenya bisa berupa thin atau sampai ke black, tergantung fontnya sendiri. Ke fill, kopas, enter. Nah, terus ada logo Google ini. Untuk logonya sendiri, aslinya kita ada yang namanya plugin. Jadi, di dalam draft Figma kalian, itu ada yang namanya plugin. Di sini ada macam-macam plugin yang udah aku atur, tapi kalau kalian belum ada, ini kalian bisa ke manage plugin, otomatis akan mencari berbagai macam plugin yang ada di Figma. Nah, seberapa luas ini sangat luas banget karena juga sangat membantu berapa dari AI ataupun mockup ataupun logo-logo yang ingin kalian cari yang kesusahan pada saat kalian mungkin cari logo pesan, logo telepon itu semua ada. Nah, kalau di aku sekarang aku pengen buat logo Google. Kita coba cari di dalam plugin kita yaitu Iconify.
Jadi ini plugin untuk mengatur banyak macam icon-icon. Jadi biar mempermudah kalian desain tanpa perlu ke Google, New Tab, open logo ini. Belum juga logo, belum tentu juga PNG. Nah, coba aku cari logo Google. Nah, di sini kan ada macam-macam nih. Cukup kalian drag aja nih. Drag ke dalam kanvas kalian. Nah, otomatis akan muncul kayak ini. Nah, enaknya plugin ini, Iconify ini, kalian ini otomatis dibentuk sebagai vektor. Jadi ini kalian bisa atur juga warna-warnanya dan opacity-nya. Ini bisa kalian ubah, bisa kalian ganti warna gitu. Nah, kita menyesuaikan aja. Taruh di dalam sebelah sini. Oke, aku silang dulu. Sign up with Google. Kita ganti teksnya. Oke, kita agak ke kananin dulu. Terus ini biar setara. Taruh di sebelah. Oke, kurang lebih mirip kan ya dari yang kita cari di atas ini. Oke, setelah itu kita akan mencoba membuat ini teksnya ini. Nah, di sini kan bisa langsung kembali ke teks. Taruh. Terus ketik aja already have. Count. Oke. Nggak perlu spasi. Nah, di sini kan Poppins. Ini kan agak tipis nih teksnya. Kalian bisa atur lagi nih. Bagian thin. Atau extra light. Kita coba extra light aja. Setelah udah, kita coba menyesuaikan ukurannya, tempatnya. Ini agak tengah. Oke. Terus ada login. Nah, login ini. Terus kalian tinggal buat aja sesuai ini. Login. Terus kita atur. Nah, ini kan ada understroke-nya warnanya ungu. Dan mungkin agak tebal dari yang tulisannya. Kita bisa menyesuaikan. Oke, setelah itu kita bisa membuat loginnya ini sesuaikan dengan warna. Lalu untuk mendapatkan understroke gini, cukup kalian sesuai dengan shortcut Word atau lain-lain ya. Jadi Ctrl U. Nah, seperti gini. Nah, itu kita bisa taruh di sebelahnya. Oke. Seperti gini. Oke. Jadi udah ada. Ini mungkin bisa atur. Jadi, oh ya, untuk highlight satu layer atau lebih, cukup kalian pilih satu layer ini, lalu tahan shift, lalu kalian klik layer yang kalian ingin tambahin. Nah, otomatis ini akan gabung. Di dalam sini, kalian bisa mengatur ini menjadi grup. Contohnya, kalian bisa klik kanan pada layer yang kalian pilih, terus group selection ini, Ctrl G. Atau, kalian bisa aja ngeklik dari layer ini satu-satu. Misalnya, seperti tadi, aku ingin gabungin teks ini sama teks login. Pencet layer yang kalian ingin highlight, tahan shift, klik sini, atau bisa klik lain gitu. Nah, gini bisa. Nah, gitu. Kalau kalian ingin menambah macam-macam layer dari atas ke bawah, kalian mencet satu layer, terus tahan shift, terus ke bawah gini. Nah, ini otomatis dari start to end lah hitungannya. Jadi di antara itu akan ke highlight semua layer. Tapi untuk kalian ingin spesifik layer spesifik, kalian bisa klik layer yang kalian pilih, pencet Ctrl, lalu tinggal highlight aja. Nah, seperti gini. Nah, begitu. Untuk sekarang aku ingin ngegroup teks dua ini. Jadi, Alt, klik kanan, group selection. Oke. Ini kita bisa atur sesuai dengan proporsi tengah. Oke, that's good, that's good. Nah, sekarang untuk menambah teks atasnya ini. Untuk atasnya ini kan kita bisa buat lagi text layer. Explore the world of Netflix.
Oke, seperti ini. Dive in. Oke. Nah, di sini kan dari teks kita kelihatan beda nih. Ini kan align ke kiri, tapi kita perlunya align ke kanan, ke tengah, sorry. Jadi, yang perlu kita lakukan yaitu untuk highlight ini dari teks properties ke bagian tipografi, langsung alignmentnya kalian bisa atur tengah. Untuk warnanya, kita bisa stick chip, bisa dilihat ya. Ini beda warnanya, kode warnanya ada tapi ada persenan. Nah, persenan ini ibarat opacity, opacity dari warna tersebut. Nah, jadi aku ingin samain warnanya, belum. Tapi terus ini ganti warna ini. Terus tadi kan 67%, cukup aku ganti jadi 67. Oke. Untuk ukurannya sama 22. Terus kita bisa atur sesuai. Oke. Terus untuk logonya, untuk app-nya sendiri. Untuk app-nya sendiri kan ini foto ataupun vektor. Kalian bisa membuat sesuai dengan yang kalian ingin. Warnanya ini juga nggak perlu menyesuaikan sama ini, tapi untuk sekarang kita akan coba replikasi. Jadi ini cukup aku tinggal copy, terus paste aja di sini, tumpuk layernya, di drag ke dalam kanvas kita. Oke, biarin tengah otomatis. Nah, yang lebih begitu. Tentu saya tulisan welcome, see what's next. Ini bisa kalian buat juga. Welcome. Nah, ini kan beda nih fontnya. Kita bisa cari tahu ini fontnya apa. Jua. Nah, fontnya juga kita cukup coba menyesuaikan fontnya Jua. Terus 60. Warnanya kan sama seperti ini. Kita bisa kopas saja kode warnanya. Seperti gini. Welcome. Agak ke bawah dikit. Oke. Terus kita buat lagi teksnya. Ini ukuran 20, jadi kita atur lagi. Buat text file. Terus see what's next. Oke. Terus aku sesuaiin warnanya lagi. Di sini kelihatan fill dan warnanya kan hampir sama kayak tadi nih yang ini. Jadi kita tentukan kita tentukan dengan sini. Terus untuk opacity-nya bisa kita lihat 83%. Di highlight all 83%. Sini kita bisa taruh layernya di bawah sini. Oke. Nah, ini kurang jarak. Oke. Baik. Jadi kurang lebih yang kita buat ini mirip. Ya nggak mirip, tapi kurang lebih ya sama untuk dalam segi desain. Sekarang tinggal yang atasnya ini. Nah, ini kan atasnya seperti kumpulan widget atas lah HP biasanya yang kita perlu buat. Ini makanya kita butuh plugin yang tadi. Kita kembali lagi ke bagian plugin, Iconify. Nah, di sini bisa kalian cari apa aja nih? Signal. Signal. Nah, di sini yang kita cari. Ini kan kita drag and drop dulu aja. Kita coba position di sini. Terus apa lagi? Battery. Kita coba cocokin baterainya yang ada. Oke, kita bisa pakai ini. Taruh aja di sini. Ini cukup. Oh, beda warna.
Nah, taruh sini, ini juga, taruh sebelah sini, terus bisa clock. Untuk clock sendiri mungkin ada, kita bisa aja nulis sendiri lah. Jadi, aku nambah lagi, ini kita cari fontnya apa, Indria Sans, oke. Indria Sans, 06, 30, 40 ya bebas. 0630. Oke, baik. Terus kita bisa mencoba align-kan dengan ini. Baterainya juga semuanya. Ini gini bisa dikecilkan. Jadi menyesuaikan jarak juga semuanya. Dengan ini kan kita bisa menentukan juga nih. Nah, ini kan udah sama. Kurang lebih udah sama nih. Yang perlu kita lakukan sekarang yaitu menggrup ketiga layer berikut. Jadi seperti tadi, kalian bisa ke dalam layer kiri kalian ataupun langsung ke dalam vektor ini. Tinggal aja shift, pencet layer, pencet layer. Ini kan udah kepencet nih. Klik kanan, group selection. Oke. Nah, kurang lebih udah jadi sesuai atau ya kurang lebih mirip dengan apa yang perlu kita buat. Jadi berikut adalah tutorial Figma dalam menggunakan sebuah template. Kalian bisa untuk mengeksplorisasi dalam community. Untuk sekarang kita coba membuat dulu berdasarkan template. Nah, ini aku mau tunjukkan mengenai community. Untuk masalah save-nya, karena ini browser jadi otomatis. Nah, untuk auto save-nya ini otomatis ya karena kita di browser jadi aku saranin pakai internet juga karena nggak salah Figma itu kalau nggak pakai internet meskipun di desktop itu juga harus online. Oke, aku tunjukin ke bagian community-nya. Jadi setelah kalian coba untuk di dalam draft kosong, kita bisa kembali back to files, otomatis akan menuju ke homepage Figma kalian. Nah, kalian ingin explore community ini, kalian cukup ke bagian bawah ini. Ada tulisan explore community. Jadi di bagian kiri dan bagian ini explore community. Nah, di sini kalian bisa cari nih apa yang ingin kalian buat dan referensi apa. Contohnya aku ingin membuat mobile app coffee. Siapa tahu kalian punya bisnis kopi atau pengen membuat aplikasi mengenai kopi. Nah, di sini kan ada macam-macam nih. Kalian bisa milih salah satu ataupun berapa referensi kalian bisa ambil. Misalnya ini. Ini kan cukup simple. Langsung tulisan openin Figma. Nah, seperti gini. Maka otomatis akan langsung ke bagian kanvas ataupun file Figma yang langsung. Jadi kalian bisa langsung berapa ambil referensi dari sini. Ini kan lebih detail. Nanti, nah ini kan macam-macam ada delivery, ada transaction details. Nah, di sini kalian bisa ngecek masing-masing layer ataupun vektor-vektornya yang bentuk-bentuk yang kalian ingin ambil. Nah, kalian masih bingung ini kenapa kok ada persegi panjang banyak-banyak. Ini namanya grid. Grid ini ditentukan karena untuk menyesuaikan proporsi dari sebuah desain. Untuk kalian ingin menampilkan grid ini, kalian kan ke bagian frame. Kalau diklik kalian di bagian frame. Di bawah sini ada tulisannya layout grid. Nah, ini kalian bisa tentukan dari kolom, grid kotak-kotak, kolom, dan juga rows. Ini kan dalam kolom. Jadi untuk bisa kalian tambah lagi gini, bisa kalian menyesuaikan dengan desain kalian. Nah, untuk menghilangkan penampilan grid ini cukup kalian bisa klik ke bagian mata ini yang tulisannya hide. Nah, akan hilang. Nah, di sini kan banyak nih beberapa bentuk yang mungkin kalian kesusahan buat ataupun bingung dalam bentuk desainnya kayak gimana. Itu di Figma Community banyak banget contoh-contoh yang telah sediakan. Jadi kalian bisa mix and match dari sebuah desain yang berbeda.
agar menyesuaikan yang biar kalian juga puas dengan desain kalian sendiri. Oke, kurang lebih itu untuk materi desain hari ini. Jadi kalian bisa nyoba ngedesain ngedesain sebuah login web ataupun mobile apps seperti ini. Jadi usahakan ada loginnya, login doang nggak apa-apa. Nah, kayak gini, cuman dikasih login gitu nggak apa-apa. Terus itu untuk temanya bebas, kalian bisa buat website, kalian bisa buat mobile. Karena dari sebelumnya kita fokus pada website, untuk pertemuan ini kita coba fokus pada mobile apps. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.